Terminal Cicaheum, Bandung. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Suasana terminal perlahan mulai lengang. Lampu-lampu yang tadinya menyala terang satu persatu dipadamkan. Lapak-lapak makanan yang biasanya ramai pengunjung kini berangsur sunyi. Hanya terdengar suara lembut, langkah kaki para penghuni terminal menghilang dari kejauhan. Udara malam terasa lembab, dingin, menyelinap, menusuk tulang, dan membuat seluruh tubuh menggigil. Di sudut terminal, terparkir sebuah mobil elf berwarna hitam. Lampu utamanya menyala redup, hampir padam. Dalam kendaraan itu, seorang sopir duduk diam, memejamkan mata sejenak. Bersamaan dengan hembusan asap rokok, ia membuka kembali matanya, menatap kosong ke depan. Menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Namanya Andi. Di bangku belakang, seorang kenek bernama Dika sedang membuka bungkusan nasi goreng yang sudah dingin. Tangannya gemetar pelan, wajahnya terlihat cemas. Sesekali ia melirik ke arah pintu keluar terminal. Mereka berdua sudah menunggu cukup lama, hampir 2 jam, menunggu penumpang yang tak kunjung tiba. Penumpang malam itu hanya 3 orang. Bukan jumlah yang biasa mereka temui. Andi yang sedang dalam keadaan terdesak, merasa semakin tertekan. Istrinya sakit parah, perlu biaya rumah sakit. Dan esok pagi ia harus menebus resep obat yang sangat dibutuhkan. Ia menatap keluar jendela, memikirkan nasib keluarganya di rumah. "Bagaimana, Kang?" tanya Dika, pelan. "Mau berangkat sekarang?" tambahnya. Andi mengangguk pelan, suaranya rendah. "Berangkat saja, bawa yang ada." Jawabnya singkat. Tanpa banyak bicara lagi, elf itu mulai melaju keluar dari terminal Cicaheum. Mereka mengikuti jalan menuju Cibiru, melewati Cileunyi, lalu terus ke arah Nagrek. Jalanan sepi dan gelap. Gedung-gedung di kiri kanan mulai menjadi bayangan gelap yang perlahan menyusut di belakang kendaraan mereka. Warung-warung kecil sudah menutup pintu. Lampu jalan hanya menyala sesekali dan suara kendaraan lain nyaris tak terdengar. Hanya suara mesin dan suara langkah kaki yang terdengar di kejauhan. Saat LF memasuki turunan panjang menuju jembatan Nagrek, jam di dashboard menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba, dari sisi jembatan seorang perempuan tua berdiri. Tubuhnya sedikit gemuk, berkerudung lusuh, menutupi kepala dan bahunya. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar kendaraan berhenti. Dika yang berada di depan pintu mobil memberi jalan pada perempuan tua itu. Tanpa sepatah kata pun, perempuan itu naik dan duduk di baris tengah, menatap lurus ke depan. Wajahnya kaku, mata yang tertutup rapat itu menimbulkan suasana aneh. Andi melirik melalui kaca spion. Wajah perempuan itu datar, tanpa ekspresi. "Turun di terminal," kata perempuan tua itu dengan suara datar, rendah, dan tanpa emosi. Suaranya seperti bisikan angin yang lembut menyelinap di telinga. Andi tidak menanggapi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melajukan kendaraan kembali. Dika yang duduk di belakang juga diam, tidak terlalu menghiraukan kehadiran perempuan itu. Sejak perempuan tua itu naik, suasana di dalam elf berubah secara drastis.
Awalnya, Andi tidak terlalu memikirkan apapun. Ia fokus menyetir, menjaga laju kendaraan tetap stabil di jalan nagrek yang menurun. Tapi, tak berapa lama, rasa aneh mulai menyergap. Udara di dalam kendaraan menjadi lebih dingin, yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa sebab. Suhu dalam kabin terasa seperti ada yang menekan dari seluruh penjuru, membuat napas menjadi lebih berat. Jalanan pun terasa semakin sunyi. Tidak ada kendaraan lain sama sekali, baik dari arah berlawanan maupun dari belakang. Rasanya mereka seperti satu-satunya kendaraan yang masih bergerak di malam itu. Dika sesekali melirik ke belakang melalui kaca spion, tapi karena lampu dalam Elf tidak menyala, wajah penumpang di belakang tidak bisa dia lihat dengan jelas. Ia hanya tahu sebagian besar dari mereka tertidur membisu tanpa suara. Lalu terdengar suara keras dari bagian bawah kendaraan. Suara seperti sesuatu tertabrak keras, menggedor bagian bawah mobil. Andi langsung mengerem mendadak, kaget. Mereka berdua turun dari mobil, menyalakan senter dari ponsel, lalu menyusuri bagian depan, bawah, dan sisi kanan kendaraan. Dika bertanya pada Andi, "Ada apa, Kang?" Nada suaranya heran, pelan. Andi masih menatap ke bawah mobil. Suaranya rendah. "Akang, kayak nabrak sesuatu, Dik." Dika melirik ke sekitar. Suaranya lebih pelan, mencoba mencari penjelasan. Tapi nggak ada apa-apa di sekitar mobil. Ucap Dika, pelan sambil menoleh ke kanan dan kiri. "Iya, Dik, Akang juga heran," balas Andi. Nadanya berat dan pelan. "Ya udah, lanjut aja, Kang. Serem lama-lama di sini," ajak Dika. Suaranya mulai bergetar. Mereka kembali masuk ke dalam Elf, melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, bau busuk mulai tercium. Sangat menyengat, menusuk hidung, dan membuat dada sesak. Bau itu sangat kuat, seperti bau bangkai yang membusuk dan menyebar perlahan dari seluruh kabin. Andi menutup hidungnya dengan tangan. Dika mengikuti, keduanya saling pandang. Wajah mereka cemas dan takut. "Bau bangkai, Kang?" gumam Dika dengan suara pelan gemetar seolah menahan napas. Bau itu semakin kuat, semakin menyengat, dan entah dari mana asalnya. Kadang seperti muncul dari belakang, kadang dari bawah kursi. Andi tak menjawab, ia hanya berusaha menutupi hidungnya dengan tangannya. Andi mulai merasa gelisah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi ia tetap memegang kemudi, berusaha menenangkan diri. Ia tarik napas panjang, menekan rasa takut yang perlahan mulai mengendap di dada. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3:20 pagi, mereka akhirnya tiba di Terminal Garut. Mobil berhenti. Lampu depan dimatikan. Dika berdiri di dekat pintu keluar, memperhatikan semua penumpang yang turun, satu persatu meninggalkan mobil itu. Tapi yang ia cari, ibu tua itu tidak pernah muncul. Ia menunggu berdiri di sana, menatap keluar dengan wajah penuh tanya, memastikan semua penumpang sudah turun. Tapi perempuan tua itu tidak pernah lewat. "Kang, si ibu yang tadi naik di nagrek, udah ngasih duit ke Akang?" tanya Dika pelan, suara dan wajahnya terlihat bingung. Andi mengerutkan dahi, kebingungan terpancar jelas di wajahnya. "Gak tahu, Dik," jawabnya pelan, penuh ragu. "Bukannya, itu bagian kamu yang nagih?" tambah Andi masih dengan nada heran. Mereka saling menatap, keduanya
Diam sejenak. Lalu Andi berdiri melangkah pelan menyusuri lorong dalam mobil yang sudah kosong. Kursi-kursi kosong semua, tak ada siapa-siapa. Suasana jadi berat, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Dika perlahan duduk di kursi depan, wajahnya tegang. Andi ikut duduk di bangku kecil di tepi terminal. Keduanya diam tanpa bicara. Mereka mencoba menganalisis apa yang terjadi, tapi tidak mendapatkan jawaban. Setelah beristirahat, keduanya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mobil kembali melaju keluar dari Terminal Garut. Udara semakin dingin, sesekali kabut tipis turun dari pegunungan, menambah suasana sunyi dan mencekam. Sekitar pukul 4.20 pagi, mereka tiba di sebuah pom bensin di Cikajang. Tempat ini berada di sisi jalan utama. Dikelilingi ladang dan pohon-pohon kecil, hanya ada satu petugas yang berjaga malam itu. Lampu-lampu remang menyala seadanya membuat tempat ini terlihat sepi dan penuh misteri. Andi memutar kemudi, lalu berhenti di dekat pompa bensin. Ia mematikan mesin mobil, kemudian berkata pelan pada petugas pom bensin. Isi penuh, Bang. Sementara itu, Dika yang duduk di dekat pintu masuk. Perlahan turun dari mobil, dia menoleh ke arah Andi. Suaranya pelan tanpa menatap langsung. Kang, gue ke toilet sebentar ya, pengen pipis. Andi hanya mengangguk. Dika melangkah perlahan menuju toilet tua yang tampak sepi dan gelap. Lampu remang-remang menggantung di atas pintu menciptakan bayangan-bayangan gelap di sekitar pintu itu. Ketika pintu toilet dibuka, Dika langsung melihat sosok yang tak asing. Di dalam toilet itu duduk seorang perempuan, berkerudung, tubuhnya besar, matanya tertunduk menatap ke lantai, seolah tak peduli dengan apapun yang sedang terjadi di sekitarnya. Tapi kali ini wajahnya berubah. Rusak dan penuh belatung, belatung yang merayap perlahan menggerogoti kulitnya. Keheningan di sekitar menjadi semakin berat dan mencekam. Dika merasakan dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia membekap mulutnya seolah takut suara keluar. Langkahnya cepat bergegas keluar dari toilet. Jantungnya berdebar dengan sangat kencang. Tapi sebelum dia sempat meninggalkan bangunan, suara lembut dan lembab mengalun dari dalam toilet. Tungguin saya di luar ya, nak. Suara itu seperti bisikan angin yang lembut menyelinap di telinganya dan membuat bulu kuduknya merinding. Dika menggigil. Ia bergegas kembali ke mobil dan masuk ke kursi kenek. Pintu langsung dikunci rapat. Andi menatapnya dari samping. Wajahnya yang biasanya cerah mulai tampak pucat. Kenapa, Dick? Tanya Andi dengan suara pelan. Dika menggeleng pelan, wajahnya penuh ketakutan. Kang, gue lihat ibu itu lagi. Ibu siapa? Tanya Andi. Ibu yang dari Nagreg, cuma gue lihat dia barusan, mukanya penuh belatung. Tutup Dika sambil menutupi wajahnya. Andi diam sejenak, membiarkan mesin LF dan suara angin di luar menggantikan percakapan mereka. Sesekali, Andi melirik ke kaca spion tengah. Meskipun ia tahu elfnya sudah kosong. Dika duduk memeluk tubuhnya sendiri, sesekali mengusap lengan seperti berusaha menepis hawa dingin atau rasa takut yang terus mengganjal.
Perjalanan dilanjutkan menuju Bung Bulang, jalanan yang makin menanjak dan berkelok. Di kiri kanan jalan, pohon-pohon dan sawah terbuka perlahan menghilang dalam kabut pekat. Suasana makin dingin dan sunyi. Hanya suara mesin dan gesekan ban yang terdengar. Setiap kali mereka melewati jalanan yang sepi, malam itu seolah membungkus mereka dalam keheningan yang menegang. Jalanan beraspal yang gelap dan kosong tak lagi hanya sekadar jalur menuju Bung Bulang, melainkan berubah menjadi lorong waktu penuh misteri. Di satu titik, Andi merasakan sensasi aneh yang merayap dari tengkuknya, seperti sebuah sentuhan dingin yang menjalar dari leher ke punggung, membuat bulu kuduknya merinding. Seolah-olah ada yang mengintai mengikuti setiap langkah mereka. Waktu berjalan dan mobil terus melaju menembus kabut malam yang semakin tebal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang terkenal karena kemistisannya. Di depan mereka terdapat sebuah tanjakan bernama Tanjakan Panganten. Sebuah tempat yang membuat banyak pengendara berpikir dua kali untuk melewatinya di malam hari. Seharusnya, melewati tempat ini adalah hal biasa bagi mereka berdua. Namun, karena kejadian yang baru saja mereka alami, membuat mereka berdua agak sedikit takut. "Mau lewat tempat ini sekarang, Bang?" tanya Dika. "Lewat sekarang, Dick. Istriku lagi di puskesmas. Gue mesti cepet balik." Mereka berdua akhirnya melewati tempat itu. Meski dalam keadaan tubuh gemetar dan ketakutan. Keduanya tidak berani melirik ke arah samping, mereka takut kembali menemukan sosok ibu-ibu dengan muka penuh belatung itu. Singkat cerita, mereka berhasil melewati tanjakan Panganten dan terus menjauhinya. Bung Bulang masih beberapa kilometer lagi. Begitu kata GPS di ponselnya. Tapi bagi Andi dan Dika, malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang perjalanan, mereka mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan membicarakan hal-hal lain yang bisa membuat suasana membaik. Tapi, masing-masing dari mereka tahu pengalaman yang mereka alami bukan sekadar ketakutan biasa. Malam itu, mereka sadar, pengalaman yang mereka alami akan terus membekas, menyatu dalam ingatan. Sebuah perjalanan yang seharusnya singkat, namun bertransformasi menjadi mimpi buruk yang tak mudah dilupakan. Setiap kali mereka melewati jembatan Nagrek atau berhenti di pom bensin Cikajang, atau bahkan ketika mobil mereka kembali melaju di jalan sepi itu, mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri. Dan mereka tahu, malam itu bukan sekadar perjalanan. Itu adalah cerita yang akan mereka ceritakan selamanya, tentang kegelapan yang menelan, suara yang menyeret di keheningan, dan bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Itu dia cerita kita malam ini. Nantikan kisah lain di video selanjutnya. Kalau kamu suka, silakan ikuti kami dengan cara klik subscribe. Saya Rocky, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, dan jangan lupa subscribe